Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa mendatangi madrasah tercinta kita dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, dalam rangka untuk menggapai ridha Allah. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini mendapatkan ridho dan juga balasan berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa berusaha untuk terus mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Para santriwan dan santriwati Madrasah Lansia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran kita teruskan, akan kami absen terlebih dahulu. Mohon untuk nama yang kami panggil untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Ibu Ambar Hadiati, Ibu Andi Endang, Ibu Astuti, enggak berangkat. Ibu Bekti Rianti, Ibu Devi, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Eri Juliani Putri, Ibu Erni Maija, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani, Bapak Arsono, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati, belum, Bapak Muntarik, Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, Ibu Retni Astuti, Ibu Rohani, Ibu Rosidah, belum sembuh kemarin di kabari, Ibu Salbiah, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nuryati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Sarifah, Ibu Siti Sugianti, Bapak Sugihartoyo, Bapak Suharjo, belum, Bapak Ibu Soekarni, Ibu Sumarsih, belum, Ibu Sumartini, Bapak Suparman, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigatiningsih, Ibu Yeti, Ibu Ning. Ini ada siapa nih? Siti. Ibu Siti Nur. Siapa nih? Siti Nur? Siti Nurrohayatun. Baru. Sudah? Ada lagi yang belum saya panggil? Sudah ada? Ya, sudah. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita. Terakhir kita membahas seputar apa? Kenapa, Bu?
Ya, meneladani sunnah. Apa itu sunnah Nabi? Ya, perkataan, perbuatan, persetujuan. Atau lebih singkat itu bahwa sunnah Nabi sama dengan ajaran Nabi. Ya, ajaran Nabi itu apa saja? Ya terkait perkataan beliau, perbuatan beliau, dan persetujuan beliau. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam segala sesuatu, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, untuk meneladani sinten Nabi Muhammad SAW. Jangan neladani siapapun selain Nabi. Jangan saya, jangan Pak Agus, jangan Pak yang lain, semuanya. Ya, hanya meneladani ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sih Rasul bangun tidurnya? Ada nanti kita bahas. Bagaimana sih Rasul masuk kamar mandi? Kita bahas. Bagaimana sih Rasul itu berzikir? Nanti kita bahas. Jadi semuanya itu Allah sudah membuat syariatnya terkait apa saja kebaikan yang akan kita lakukan, dan apa yang kita lakukan semestinya meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, kata kuncinya untuk kita melakukan kebaikan apapun agar dinilai ibadah, jalan satu-satunya hanya dengan cara mengikuti tuntunan atau mengikuti mengikuti atau meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu yang penting untuk kita pahami dan benar-benar harus kita masukkan ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam standar hidup kita, bahwa kita kalau ingin cari pahala dari setiap kebaikan yang kita lakukan, ikuti Rasul. Jangan ikuti nafsu, jangan ikuti orang lain, jangan ikuti sosok selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin menurut kita si sosok A bagus, baik, tapi tidak pantas untuk mengikuti sosok A apabila dia bertentangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa. Kan sekarang masih ada tuh. Loh, aku melu kaya kan orang mungkin nggak ora karo ilmu kan Gusti sekang Rasulullah kan tidak. Nah, itu tidak bisa. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bisa jadi dia berilmu, mungkin tergelincir dalam kesalahan, mungkin tidak. Mungkin sekali. Maka yang penting dan standarnya kita lakukan adalah kalau ingin baik atau dinilai baik, dinilai ibadah oleh Allah, semua kebaikan yang kita lakukan, pastikan mengikuti dan meneladani sunnah Rasulullah. Ya, kita sekarang pembahasan poin yang ketiga. Jadikan setiap amal ibadah, setiap amal bernilai ibadah. Ya. Dulu pernah kita sampaikan, ibadah itu ada berapa macam, Bu, Pak? Dua. Ibadah ada ibadah. Ada dua, ya, ada dua jenis. Ya, murni atau yang tidak murni. Ini udah bensin ya. Bensin murni sama bensin campuran. Bukan. Murni itu contohnya apa dulu? Murni itu apa maksudnya dulu lah? Maksudnya murni apa? Bahwa memang ibadah itu sudah ditentukan, itu sebuah ibadah. Contohnya sholat, puasa, haji, umroh, zakat, sedekah. Ya, itu semuanya bentuk ibadah yang memang sudah jelas dari awal itu sebuah ibadah. Kalau tidak murni, itu maksudnya apa? Bentuk awalnya itu bukan ibadah. Bentuk awalnya itu sebuah kebiasaan. Tapi kebiasaan itu bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala jika caranya benar.
benar. Jika sesuai dengan syariat Islam. Ya, ini yang akan kita bahas. Bahwa ibadah itu, setiap kebaikan yang kita lakukan, baik bentuknya ibadah yang murni atau yang tidak murni, bisa dinilai ibadah oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan annal mubah, sesuatu yang sifatnya mubah. Mubah niku napa, Bu? Pak? Hah? Mubah niku napa? Boleh, bukan mubah muspro. Kan kita memahami ini mubah kan muspro kan, ngetos mbok muspro. Bahasa Purbalingga banget niku muspro ya. Jadi sesuatu yang mubah alias boleh dilakukan. Ya, seperti makan, itu kan hukumnya mubah itu. Mau makan dan tidak itu silahkan. Ya makan pagi, makan siang, makan malam. Kita nggak makan malam dosa nggak? Enggak. Yang namanya mubah mau makan silahkan, enggak juga silahkan. Ya. Idza qasada bihi wajhullah. Kalau sesuatu yang hanya sifatnya boleh, tidak ada kaitannya dengan syariat Islam, kok kita kemudian melakukannya dalam rangka menginginkan pahala dari Allah? Nah, kita makan, kita minum, kita tidur, kepengen dapat pahala dari tidur kita. Kita kepengen pahala dari makan kita. Kepengen pahala dari minumnya kita. Soroto'ah. Kalau seandainya kita niatnya karena Allah, itu akan dinilai sebuah ketaatan. Alias sebuah ibadah. Wa yuthabu alaihi. Dan Allah akan memberikan pahala atas perbuatannya itu. Walaupun ketika makan, panjenengan makannya nggak sesuai syariat, ya, itu tidak akan tidak dianggap dosa. Tidak dianggap berdosa, ya, tidak dianggap berdosa. Menurut sebagian ulama tidak dianggap berdosa. Tapi akan kehilangan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidur, tapi tidurnya kepengen karena ngantuk tok. Karena kepengen istirahat tok. Nggak mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidur kita. Maka ya tidak akan mendapatkan pahala apa-apa dan tidak dianggap melakukan dosa. Tapi kalau seandainya tidurnya kok dalam rangka ingin mencari pahala Allah, contoh, saya tidur supaya besok pagi saya bangun seger bisa sholat malam, bisa sholat subuh, atau ketika puasa bisa sahur, maka tidurnya itu dinilai ibadah. Termasuk sebelum tidur itu berdoa, sebelum tidur itu kita meniatkan diri untuk wudhu dan segala macam. Itu nanti rangkaian-rangkaian itu yang awalnya tidur mubah bisa jadi bentuk ketaatan, ibadah kepada Allah kalau memang mengikuti tata cara dalam syariat Islam. Ya. Kemudian dalam kaidah yang lain disampaikan oleh para ulama, al-'adatu tanqalibu ibadatin bin niyyatis salihati. Kebiasaan yang kita lakukan akan dinilai sebuah ibadah, ya, jika biniyyatin salihatin. Kalau kita melakukannya dengan niat yang benar. Kalau kita melakukan kebiasaan itu dengan niat yang benar. Ya. Makanya kalau seorang muslim yang cerdas, yang pinter, yang bijaksana, ya, yang tahu bahwa hanya perkara niat itu bisa menjadikan kebiasaan dinilai ibadah, dia akan berusaha meniatkan semua kebaikan yang dia biasa lakukan agar dinilai ibadah. Sebagian ulama mengatakan al-kayyisu ja'ala 'adatahu ibadatun. Orang yang cerdas, al-kayyis, orang yang pandai, ya, itu akan menjadikan kebiasaannya itu sebagai ibadah. Wal ghafil, dan orang yang lalai, ini sebaliknya, ja'ala ibadatahu 'adah. Dia menjadikan ibadahnya itu seperti kebiasaan. Mangsane sholat, puasa. Tidak ada niat untuk beribadah di situ. Hanya sekedar mangsane melu-melu.
Iya, traweh, musimnya traweh, melu traweh lah. Wong anu mangsane traweh. Kurban lagi mangsan, kurban. Monggo. Dia berusaha ya berkurban tapi karena beralasan mangsane kurban. Itu kan sangat disayangkan. Termasuk orang yang lalai. Dia melakukan ibadah tapi dianggap sebuah kebiasaan. Kalau orang yang pandai, bukan hanya ibadah yang akan dia harapkan pahala dari situ. Kebiasaan saja, dia akan jadikan itu sebuah ibadah. Gitu ya. Saya biasa kalau bangun tidur, ngempani pitik. Pagi-pagi misalnya, kebiasaan itu. Tapi jadikan kalau kebiasaan ngempani pitik, itu dinilai ibadah, bisa nggak? Bisa. Kita niatkan bahwa memberi makan pitik ini bagian dari mengasihi hewan. Iya, bagian dari mungkin ikhtiar dia untuk memberi makan anak, istri. Berusaha untuk mencari penghidupan, kan bisa jadi. Masalahnya di niatnya, benar apa? Salah. Makanya dalam sebuah hadis yang panjenengan pasti sudah hafal. Innamal a'malu. Apa artinya itu? Ya, amalan, perbuatan tergantung apa? Terus wa innama manawa. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan setiap perbuatan itu, setiap kebaikan itu akan diganjar sesuai dengan niatnya. Makanya pentingnya niat. Kenapa kok pentingnya niat? Ya itulah yang akan merubah kebiasaan kita menjadi ibadah. Dan itulah yang akan menjadikan ibadah kita menjadi hanya dinilai kebiasaan. Perkara niat yang salah. Dulu kan pernah kami sampaikan, rubbama amalin saghirin. Ya, seorang ulama mengatakan, rubbama amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Rubbama amalin ya. Di sini seorang ulama Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan rubbama amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyatu. Rubbama amalin kabirin tusaghiruhu an-niyatu. Artinya, betapa banyak amalan yang kelihatannya kecil di sisi Allah. Maaf, bukan kecil di Allah. Kecil di sisi manusia, remeh di sisi kita. Tu'azzimuhu an-niyah. Di sisi Allah besar nilai pahalanya. Karena niatnya benar. Dan betapa banyak amalan yang kelihatannya besar, kelihatannya susah, kelihatannya gede di mata manusia, tapi di sisi Allah kecil pahalanya karena salah niat. Ya kan? Ya, hati-hati nih. Jangan sampai ibadah kita hanya dinilai kecil oleh Allah pahalanya karena apa? Salah niatnya. Ya, dan kemudian jangan meremehkan amal apapun walaupun itu bentuk ibadah yang sangat remeh. Ya, bisa jadi itu penyelamat kita nanti di akhirat. Kan dulu sudah kasih contohnya itu tentang orang yang diampuni dosanya ya karena perbuatan dosa besarnya, dia seorang apa? Pelacur, ya, diampuni dosanya gara-gara apa? Ngasih minum air ke anjing yang kehausan. Anjing itu, coba bayangkan kalau manusia yang haus. Mesti pahalanya lebih gede. Nggak
usah tanya, jenengan ke organisasi ini apa? Jenengan Islam apa uju? Memang anjing ada agamanya Islam? Gak usah tanya. Ada orang kehausan, ada orang butuh bantuan, ada orang butuh uluran tangan kita berikan, kita sampaikan kalau kita mampu membantu. Gak usah terlalu banyak alasan. Ada nggak orang yang bantu itu mikir alasannya dulu? Banyak sekali dan banyak, ya banyak sekali, ya alasan ini, alasan itu, alasan anu, alasan inu, ya. Wis kayak seudon mending. Mau bantu seudon dulu. Ya. Kalau memang kita sudah ketahui bahwa si A ini memang butuh dengan bantuan kita bantu. Perkara kemudian bantuan kita diselewengkan oleh orang lain, itu urusan dosanya dia, bukan urusan dosanya kita. Tetap bantuan kita kepada orang lain, ya, karena kita melihat orang itu butuh. Ya. Jangan kemudian disodor-sodorkan dengan atau dihubung-hubungkan dengan kesalahan-kesalahan orang tersebut misalnya begitu. Ya. Jangan. Ya, pokoknya bantu. Kenapa kok Rasulullah menceritakan bahwa ada orang yang berbuat baik kepada anjing itu diampuni dosanya? Dosa besar itu, bukan dosa kecil itu. Kenapa? Rasulullah menyampaikan itu. Itu motivasi kepada kita. Bahwa berbuat baik itu jangan pandang bulu. Berbuat baik itu nggak usah melihat latar belakang orang yang kita bantu. Bahkan itu motivasi. Bahwa makhluk Allah itu nggak cuma manusia. Ada yang namanya hewan. Ono lepek on di ya Allah, ya ini motivasi, ya bukan untuk gawe dosa sing akeh mengko nginum anjing kok dadi masalahnya bukan ngasih minum anjingnya, makanya di niatnya itu, dia niatnya benar melihat anjing itu kesulitan minum, kehausan, mau mati, dengan hati yang ikhlas, dia berusaha membantu itu. Itu yang dia menjadi poin, bukan ngasih minum anjingnya. Ada sebagian orang yang pikirannya begitu, Pak. Oke, gawe dosa sing akeh, kok ngeliat asu. Diwai banyu kon nginum, ini dewek diampuni dosane. Itu sebagian orang yang pikirannya cetek. Orang yang pikirannya hanya melihat sebuah perkara dari sisi yang tidak baik, tidak pas gitu. Nah, kita sebagai seorang muslim melihatnya justru dari perkara-perkara yang baik. Contohnya itu tadi. Allah itu Maha Pengampun sekali gitu loh. Maha Pengampun sekali. Dan Allah itu Maha Penerima amal perbuatan kita selama niat kita benar. Ya, selama niat kita benar. Benar itu gimana maksudnya? Mencari ridho dan pahala. Ya, contoh nih masalah makan. Ya, makan apa saja, gorengan kayak, mangan sega kayak, putih, nasi cokot apa nasi, ya, nasi kucing, nasi kocok, cokot, nasi tikus, mungkin dan anak. Ya, makan apa saja. Bayangkan kalau seandainya perkara mubah yang namanya makan itu, jenengan makan mendoan, itu hukumnya sunnah, wajib apa? Mubah. Mangannya ngono, orang mangan gimriku silakan. Ya, kalau seandainya kita makan dalam rangka satu diniatkan makan itu untuk menguatkan badan supaya bisa mudah memberikan nutrisi. Gimana? Kalau hanya basmalah saja. Nah, itu pembahasannya lain. Ini niat makannya dulu. Ya, untuk pembahasan sebelum makan ngapain, setelah makan ngapain, apa ajaran Rasulullah itu nanti ada waktunya. Tapi ini niat dulu, meniatkan makan dalam rangka menguatkan badan supaya bisa mudah beribadah. Ya, ini makanya dinilai sebuah ibadah. Apalagi memperhatikan tata caranya. Ya, tata caranya kapan disampaikan Ustaz? Sabar, mengko.
Tulu zamanin, ya kan? Masih ingat nggak? Apa nasihat saya ketika sebelum mulai madrasah lansia? Ya kan? Untuk mencari ilmu butuh salah satunya tulu zamanin, proses. Itu setitik. Nah, gumoh mengkonek tezungna kabeh. Ya, baik. Termasuk ya masalah makan itu kalau seandainya kita memperhatikannya dengan cara-cara yang sudah diajarkan Rasulullah, itu juga akan dinilai makannya sebagai ibadah. Niatnya dinilai ibadah kalau niatnya benar, tata caranya benar juga dinilai ibadah. Perkara makan itu hukumnya mubah. Ya, termasuk ya perkara dengan istri atau suami istri. Masalah nafkah lahir dan ya, nafkah lahir. Nah, ya diawali batin dulu dah. Nafkah batin antara suami dan istri, ya itu kalau perkara hanya sekedar menjalani dan selesai, yaitu bagian tidak ada dosanya kalau seandainya melakukan tanpa dengan niat yang benar, nggak ada dosanya. Tapi kalau seandainya dia niatkan saat berhubungan suami istri itu menjadi ibadah, itu ibadah. Ya, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Itu di halaman 23 itu, ya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Hubungan badan, ya, senggama menggauli istri adalah sebuah sedekah. Kenapa kok dinilai sedekah? Kenapa? Ini dalam adab hadisnya. Apa? Bukan itu. Jawaban. Nah, ini perhatikan ini. Ini yang ngomong Rasulullah ini. Yang ngomong Rasulullah, kenapa kok menggauli istri itu adalah sebuah ibadah. Ini lanjutan hadisnya, cuma di buku ini tidak ada. Qalu, ya. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Para sahabat ketika mendengarkan Rasulullah mengatakan bahwa menggauli istri itu sedekah. Ya, kemudian mereka tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah iya kami menggauli istri kami dengan syahwat, dengan nafsu, itu dinilai sebuah pahala?" Gumun gitu loh. Loh, saya kan mendatangi istri dengan nafsu. Nafsu manusia gitu. Nafsu yang datang dari sifat manusia. Apa iya itu bisa dinilai pahala, bisa dinilai ibadah? Kata Rasulullah, qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun. Rasulullah kemudian mengatakan dan bertanya, bukankah ketika engkau menumpahkan atau melakukan hubungan suami istri dengan orang yang haram, itu dosa? Dosa enggak? Dosa. Wa kadzalika idza wata'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka ketika engkau bersenggama berhubungan suami istri dengan orang yang sah dan halal, pasti itu juga berpahala. Kalau orang melakukan hubungan itu dengan orang yang haram saja dosa, masa dengan yang halal nggak berpahala? Gitu maksudnya. Tentu berpahala karena melakukan sesuatu yang demikian itu kepada orang yang haram itu dosa. Maka sebaliknya melakukan seperti itu dengan orang yang halal itu hukumnya berpahala, dinilai ibadah. Ya. Iya. Makanya itu luar biasa. Ya. Apalagi sebelum melakukannya melakukan adab-adabnya. Donga disit. Apal mboten dongane, Pak? Alam buah. Pripun dongane? Bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana mimma razaqtana. Ibune nek bapake kelalen demut makan pak donga disit. Kesuwen.
Ya Allah. Ya, ya, walaupun nggak berdoa nggak dosa, sekali lagi nggak dosa. Ya, tapi kalau kita memperhatikan adabnya, maka itu bagian dari kita menambah paha. Nah, gitu. Dan contoh nafkah yang lahir sifatnya. Laki-laki, suami kan menafkahi istri dan anak-anaknya. Kan begitu. Ya, istri dan anak-anaknya. Sampai kapanpun laki-laki itu wajib menafkahi istri dan anaknya. Bukan berarti ketika si istri sudah bergaji, kaya, punya duit, nah sudah ditikih, tapi mulai dewek. Enggak. Hukum wajib tidak akan gugur selama istri masih hidup. Walaupun istri punya duit sendiri. Emut-emut ya bapak-bapak kayak. Aja mentang-mentang bojone PNS lah wis digaji iki. Santai-santai nggak mau nyari nafkah. Ada nggak orang yang begitu? Akeh, kudu ana maning pirang-pirang. Makanya Bu, saya tuh pernah tanya ke Departemen Agama. Purbalingga angka perceraiannya tertinggi. Ini bukan nomor-nomor ini, bukan nomor-nomor. Saya pernah tanya sendiri dan luar biasa. Di antara penyebabnya itu sing lanang dolanane darah, sing wadon ngode. Jadi dadi Satpol PP sing lanang. Ah, gitu ya. Termasuk nafkah nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi bima wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imrati atika. Sungguh tidaklah engkau menafkahkan harta dengan tujuan mengharapkan pahala Allah kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar sampai kau memberikan makanan dengan cara menyuapi istrimu. Sudah pernah Pak nyuapi istri? La haula wala quwata illa billah. Pak, romantisme dengan di dalam keluarga itu bukan hanya dengan kata-kata sayang dan cinta. Makan bareng, suap-suapan, pujen Masya Allah, indah pol. Orang kata gundilan tempe karo kecap. Bener, coba saja. Ya. Praktekkan coba saja. Termasuk membangun hubungan hati dengan anak-anak. Makan bareng satu tempat. Pernah enggak? Enggak, satu tempat nampan gede, makan di situ bareng, ada anak, ada istri, ada suami. Pernah? La haula wala quwwata. Saya tanya nih. Kalau sampai ada yang pernah, saya kasih hadiah. Nih pertanyaan nih, belum tanya nih loh. Adakah yang di sini pernah makan bareng sama pasangan dan saling menjilati tangannya? Pahala gede. Enggak, tangan orang lain. Kan hadisnya dijilati atau dijilatkan. Belum pernah mendengar hadisnya? Ya lakoha au yulaikoha. Menjilati dan atau kapan-kapan kita bahas itu nanti. Saya punya tema kajian namanya romantisme dalam rumah tangga. Salah satunya itu. Caranya itu supaya menjaga hubungan emosional dengan pasangan. Nggak terlalu banyak ribet kok. Nggak usah datang ke Rita Mall mendingan bareng-bareng. No. Orang perlu plesir sering-sering, bukan perlu.
Dengan kita, ya itu tadi makan bareng, saling menyuapi, atau dengan setelah makan selesai, sunnahnya dengan tangan itu dijilat atau dijilatkan. Ya, ya serunge mangan cuci tangan disit. Ya itu salah satu ibadah yang tidak bisa dilakukan selain suami istri. Tuh, nikmat kan? Iya. Jadi Bapak ketika mencari nafkah untuk istri dan anak-anak, niatkan, saya mencari nafkah ini karena ingin mencari pahala Allah. Itu pahalanya lebih banyak dibandingkan hanya sekedar langsung duwe tanggung jawab nyatane mau anak bocok priyo maning lah. Iya itu pahala benar. Cuma pahalanya akan naik level. Kalau kita niatkan kita berangkat mencari nafkah, pulang capek. Itu dalam rangka ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat kurang laki-laki yang punya niat seperti itu. Bahkan yang menganggap istri dan anak itu beban. Banyak suami yang menganggap anak istri beban. Dan itu semakin digaungkan di media sosial sekarang. Digaungkan itu. Saya pernah dikirimi video. Ada laki-laki yang dia sedang mancing. Jere mancingnya ngilang namumet. Sing marek namumet teka, bojone maksudnya tenan. Ini sudah mulai ini trik-trik begitu untuk menganggap bahwa istri itu bagian dari beban. Padahal istri sumber pahalanya suami. Kalau suami sadar. Istri itu sumber pahalanya suami. Termasuk suami sumber pahalanya istri. Angger bayi kawak terus itu pahalanya gede. Nah ya bukti ini ambil minum bisa sendiri. Minum kopi diciotakan. Itu pahala besar. Walaupun suami bisa ambil. Malah itu ya contoh piknik, jalan-jalan itu mubah atau sunnah atau wajib? Mubah. Angger sunnah ya mengko malah repot maning gue. Sunnah muakkad apa sunnah? Ya, piknik, refreshing, anggar zaman sekarang itu namanya apa? Healing lah, kwecen. Apa sih healing, Bu? Apa artinya healing jalan-jalan? Saya nggak tahu. Tapi intinya, ketika itu dilakukan dengan niat untuk menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak, merefresh pikiran mereka, yang mungkin istri dari pagi sampai pagi lagi di rumah terus. Diajak refreshing ke pantai, di tempat-tempat yang tidak terlalu banyak kemaksiatan. Refreshing bareng diskotik ya ora oleh. Ke pantai, ke gunung, untuk merefresh itu. Kalau tujuannya untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan hati istri, menyenangkan hati anak, itu pahalanya gede. Ya, kan dulu pernah kita sampaikan. Ahabul a'mali ilallah ta'ala. Amalan yang paling Allah cintai di antara amal-amalannya, salah satunya adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Menyenangkan hati muslim yang lain. Orang Islam yang paling punya hak mendapatkan senangnya dari kita, ya istri dan anak kita. Itu paling punya hak besar. Kita senangi. Nah, kita berikan kebahagiaan. Itu anak istri kita, itu yang paling berhak dibandingkan yang lain. Ya, ini bukan masalah orang tua ya tetap. Ini maksudnya orang lain, ya. Istri dan anak-anak kita itu yang paling berhak mendapatkan kesenangan dari kita. Nah, contoh nih, pakai jam tangan, sunnah, wajib atau mubah? Coba kalau pakai jam tangan niatnya untuk melihat waktu. Mangsane sholat gisem, sholat. Melihat waktu janjian supaya tepat waktu.
melihat waktu jam sanga apa urung arep mangkat sekolah. Gitu. Kan salah satunya kegunaannya itu. Kalau diniatkan pakai jam tangan untuk itu tadi, mendapatkan kebaikan, baik itu datang ke madrasah tepat waktu, datang janjian tepat waktu, sholat tepat waktu. Ini mah jadi ibadah punya jam tangan itu. Orang gaya-gayaan kok. Kan ada sebagian jam tangan itu regane pinter Pak. 17 miliar. Apa yang ada 17 miliar tambah banter muternya apa kan? Kan sama saja kan? Muternya sama saja nanti. Ya. Tapi yang 17 miliar sama yang 100 ribuan ya, lebih dekat kepada riya yang mana? Yang 17 miliar. Ya. Ya, intinya kita kembalikan bahwa punya jam tangan ingin dinilai sebuah ibadah, diniatkan untuk memudahkan kita beribadah. Ya. Termasuk tidur. Tidur kan sebuah perkara yang mubah. Gitu ya. Tidur, ya. Ini bukan berarti tidur yang nanti akan kita bahas. Kita akan bahas namanya qailulah. Ya. Itu akan ada pembahasan lagi. Ya, tidur di sini ya tidur secara umum. Tidur itu memang sifatnya mubah. Boleh saja. Panjenengan pulang dari sini ke rumah tidur itu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Alias mubah-mubah saja. Tidak ada dampaknya. Tidak ada dampak dosa, tidak ada dampak pahala. Ya. Tapi kalau seandainya tidurnya diniatkan untuk melancarkan ibadahnya, memberikan istirahat kepada setiap persendian di tubuhnya, guna nanti setelah itu bisa beribadah dengan baik, itu bagian dari ibadah tidurnya. Apalagi memperhatikan adabnya. Ya. Termasuk Bu, Pak, kembali kepada tadi yang masalah jalan-jalan itu. Kalau kita pergi plesiran, memperhatikan adabnya, itu juga jadi pahala. Berangkat plesir, baca doa. Kalau plesirnya adoh, berangkat baca doa safar. Ingat doanya. Doa safar ingat nggak? Apa pas mangkat kaji tok karo mangkat umroh tok? Mangkat safar doa. Ketika perjalanannya naik, turun, ada zikirnya. Allahu Akbar dan turun apa? Iya. Ingat nggak? Ingat nggak? Nah, panjenengan itu selama perjalanan jauh itu pernah nggak? Iya kan? Ya, iya, masa nggak pernah? Perhatikan adab-adabnya, gitu ya. Itu berzikir, berdoa ketika dalam perjalanan. Karena di antara doa paling mustajab itu ketika bersafar. Aja kakek dangdut, tak cenderung mau kena. Perjalanan tipe 20, saya tahu mandek. Nang mobil maksudnya niku. Ganti ki. Mikir nak donga begitu. Ya. Coba tuh. Ya, kalau seandainya itu dilakukan bisa nambah apa? Pahala. Ya, dan banyak yang lainnya. Intinya ya, inti daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita melakukan amalan apapun dan sekecil apapun menurut kita, jangan lupakan niat kita. Jangan lupakan selalu meluruskan niat. Karena niat itulah yang akan merubah segala sesuatunya. Dari yang pahalanya kecil bisa menjadi pahalanya besar. Karena niat kita benar. Ya. Dulu kan pernah sering saya lakukan, saya sampaikan perkara mindah gelas. Ya, ningkesi gelas. Nek ora ana tamu, gelasnya nang tengah, tamune nang kene. Mbok arep njot angel, kita ngambilin produk monggo niki diunjuk. Itu pahala. Atau misalnya tuan rumah ngladeni tamunya di sono, kemudian disiapkan tempatnya. Itu termasuk pahala. Jangan dilihat itu perkara remeh lah. Apa pahalane? Banyak itu. Ya. Membersihkan kalau ada yang kotor. Ora usah
Loh, ini kan tanggung jawabnya si A, ini kan tanggung jawabnya si B. Kalau kita kepengen pahala, lakukan, tidak masalah. Ya, ya, sekecil apapun yang mungkin kita lihat itu kecil. Ya, seremeh apapun amalan yang menurut kita remeh, lakukan. Dan luruskan niat. Paham sampai di sini? Ya. Ya. Ya, gimana? Kalau suami itu wajib memberikan nafkah kepada istri. Dan mungkin istri juga harus menghormati atau menghargai suami. Mungkin kalau memberikan apa-apa kepada suami atau menggunakan harta suami berarti minta izin. Nah, tapi bagaimana seperti yang tadi Ustaz katakan, misalnya suaminya nggak berdarah, kemudian nggak bertanggung jawab lah intinya gitu ya. Nah, istri itu mode punya hasil. Nah, itu apakah hasil istri ayah suami dari istri itu apabila digunakan harus minta izin suami? Itu pertanyaannya. Misalnya, kalau misalnya kita memberi kepada orang tua kita sebagai istri memberi katakanlah uang atau apa makanan, apakah masih harus izin kepada suami, sedangkan suami itu tidak bertanggung jawab? Begitu? Baik. Pertama, jawaban yang sesuai dengan prosedur, dan dua, jawaban untuk untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ada dua jawaban. Jawaban pertama itu sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan, jawabannya tidak perlu. Tidak perlu izin. Sesuai dengan aturan, karena itu hak istri. Dari manapun istri dapat. Baik kerja, dikasih orang, atau apapun. Ya, dalam arti dikasih orang, misalnya panjenengan sama temennya dikasih. Kayak gonjenengan misalnya. Itu haknya panjenengan, itu bukan haknya siapa-siapa. Haknya panjenengan pribadi. Panjenengan mau ngasih ke siapa itu urusannya panjenengan. Tapi kalau terkait harta yang dari suami, ya sebaiknya izin. Ya. Itu aturannya. Ya, aturannya kalau uang istri mau digunakan apapun, diberikan ke siapapun oleh istri, maka tidak perlu ada izin suami. Ingat, kalau memang hasil itu, uang itu hasil istri, murni punya istri, ya, harta warisan, misalnya gitu kan, atau harta hibah, harta hadiah, atau apapun itu, harta kerja, gaji dari kerja, itu haknya istri. Cuma jawaban kedua, kalau untuk menjaga hubungan suami istri, tidak lapor tapi taren, terus taren. Napa rasan. Bukan lapor, bukan minta izin, tapi rasan. Bang, aku lah kepengen nawek maring kae tapi duitku dewek, Pak. Ya, mudah-mudahan lah Bapak melu oleh pahalane. Ngomongnya rasa karo seru-seru. Menyampaikan ke suami dengan cara yang elok, yang halus, yang indah. Cari situasi yang enak. Jangan sampai menyinggung suami. Oh, ayo gue mentang-mentang nyorawe duit. Akhirnya bukan gitu. Cari situasi. Pak, aku alhamdulillah oleh duit. Aku arep aweh maring kae. Gue duit bapak sih sekarang bapak butuh insya Allah kenang kok rumah tangga. Tapi ini sumberku dewek. Aku kepengen aweh maring si anu. Kalau dalam rangka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, keutuhan rumah tangga, kelancaran dalam hubungan rumah tangga, itu sebaiknya taren. Itu bukan wajib, sekali lagi bukan wajib. Itu bukan izin, tapi untuk menjaga dari perkara-perkara yang buruk. Misalnya jadi suudzon suaminya, jadi muncul omongan-omongan yang tidak enak. Kan menjaga itu supaya, ya, alangkah baiknya kita menyampaikan terlebih dahulu, ya. Tapi kalau secara hukum itu tidak ada kewajiban istri izin sama suami. Nggak ada izin suami pun nggak ada masalah. Nggak ada izin suami. Bahkan ketika suami tidak mengizinkan pun panjenengan ngasih, itu nggak dosa. Karena memang itu haknya istri, ya gitu ya. Maka
Kita melihat situasi dan kondisi saja. Ya, lihat situasi dan kondisi saja. Kalau suaminya memang sudah dari awal ke hakmu, aku orang melu, nggak akan cawe-cawe, terserah kamu mau gunakan untuk apa. Saya nggak akan cawe-cawe. Lah kalau seperti itu berarti kan sudah memberikan izin secara umum. Silahkan istri mau ngasih ke siapa, digunakan untuk apa, itu hak istri. Maka seperti itu tidak perlu izin berkelanjutan. Ya, tidak izin berkelanjutan. Ya, contoh, misalnya kayak istri becer, atau becer mau? Ya maring warung lah ya, sebelah rumah. Apa setiap becer kudu izin suami? Iya, cuma kalau di awal sudah menyampaikan, Pak, aku anggar becer kudu izin bapak kapora. Ya sanggar misalnya, arep becer, gari becer bae, ora usah dina-dina izin. Dikasih izin secara umum. Kalau becer ya tinggal becer aja, nggak apa-apa, nggak usah perlu izin. Yang penting nek tujuannya becer monggo. Nah itu izin sekali, tapi untuk berkali-kali nggak apa-apa. Sebagaimana tadi itu tadi, ya sudah menyampaikan itu hakmu. Saya nggak akan ikut campur. Kamu ngasih ke siapa itu urusanmu. Itu sudah cukup menjadi taren untuk kepada suami bahwa ini adalah hak saya untuk diberikan kepada siapa. Tapi ketika istri punya harta, ketika istri ingin bersedekah, yang paling punya hak besar mendapatkan sedekah istri adalah suami dan anak-anak. Suami dan anak-anak. Jadi ketika istri punya harta, ingin sedekah, yang paling punya hak lebih tinggi mendapatkan sedekah uang istri itu adalah suami dan anak-anak. Walaupun memberikan kepada selain itu boleh-boleh saja. Apalagi punya orang tua yang sudah tidak punya pekerjaan. Dia ngasih. Itu juga baik. Jadi pastikan kalau kita punya harta dan ingin bersedekah, jangan sampai kapiran dulu racing ada lingkupan di sekitar kita. Di garis A. Ya. Di apa namanya? Iya. Iya, gitu. Ring A, ring 1 gitu lah. Jangan sampai kapiran yang itu. Ring 1 kita ya sebetulnya keluarga kita, keluarga inti. Ya. Kayak misalnya suami ingin sedekah, jangan sampai istri anak kekurangan dia sedekah ke yang lain. Ke para janda-janda misalnya gitu kan. Lah wong anaknya dhewe kapiran, bojone dhewe kapiran kok malah ngurusi randa. Misal itu misal gitu loh. Misal. Ya. Ada yang lain, ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup? Cukup? Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang akan kami garis bawahi di poin yang ketiga, jadikan setiap amal bernilai ibadah adalah jangan fokus ibadah hanya pada ibadah-ibadah tertentu saja. Jangan terfokus hanya pada ibadah-ibadah yang menurut kita besar dan pahalanya banyak saja. Pahala itu akan disesuaikan dengan niat kita. Bisa jadi umroh haji sing duite akeh metune pahalanya sedikit sekali di sisi Allah kalau niatnya salah. Ya, jadi jangan membayangkan aduh jenyok pengen iki ya, pengen iki. Tapi semuanya itu malah justru enggak bikin fokus kita melakukan kebaikan yang lain. Boleh kita punya cita-cita berhaji, berumroh, ataupun melakukan ibadah besar yang lain. Tapi jangan kemudian meremehkan ibadah-ibadah yang lain yang ada di sekitar kita. Ibu, istri di rumah itu sumber pahala. Merameru, umai, anaknya wis dirapi kena, anaknya dolanan, wah itu murah genah maning. Panjenengan rapihkan, diniatkan ikhlas ini mencari pahala. Pahala itu sudah. Ya, nyuci, masak, nyapu, melihat kotor, melihat sesuatu yang tidak enak dipandang, panjenengan kemudian merapihkannya dalam rangka ingin membahagiakan suami untuk merapihkan tempat ini, ya, membuat nyaman rumah. Itu pahala. Ya, jangan anggap ibu rumah tangga itu adalah profesi yang tidak menghadirkan apa-apa. Mungkin dari sisi finansial iya. Tapi dari sisi pahala dan kebaikan itu sumbernya sangat berlimpah.
Bahkan mungkin lebih banyak potensi pahala yang bisa didapatkan oleh ibu rumah tangga dibandingkan wanita karir. Ya, gitu. Makanya jangan bersedih jadi ibu rumah tangga. Ada potensi pahala yang luar biasa. Juga termasuk bagi bapak rumah tangga, kepala rumah tangga. Potensi besar, Pak. Makanya kalau nggak ada urusan apa-apa, bali ngumah aja bali maring kedai kopi. Kalau selesai urusannya mencari rezeki, mencari nafkah, pulang ke rumah. Bersenang-senang dengan istri, dengan anak, bercanda, ngobrol, dopokan karo bojo pahala. Dopokan. Kalau dopokan sama teman-teman nggak pahala itu. Nggak manfaat. Tapi kalau sama istri, ngobrol. Dopokan mau ngerti? Dopokan itu ngobrol yang kurang manfaat gitu maksudnya. Ngobrol ngalor, ngidul. Perkara misalnya sikat gigi dan yang mereknya kiye, ngobrol masalah merek sikat gigi, kan nggak ada manfaatnya kalau sama orang lain. Tapi kalau sama istri, jadi pahala itu. Perkara merek sikat gigi, itu jadi pahala. Ya, atau ngobrol masalah, Pak, kes iki apa-apa munggah lho Ki, golek sing liyane besi mandan murah Ki. Ngobrol seputar itu, mencari bahan pokok atau bahan rumah tangga yang lebih murah. Pahala itu. Itu luar biasa. Tapi kalau misalnya bapaknya ngobrolnya sama temennya di warung kopi, di warmindo, di mana-mana, itu nggak ada kalau nggak ada manfaatnya itu nggak ada pahala. Tapi kalau obrolan itu dibawa ke rumah, bareng istri ngobrol nyaman, enak, sambil ngopi, sambil ngemi, wah pahala gede itu. Ya, jadi sekali lagi jangan anggap remeh sebuah sebuah amal baik, maaf. Ya, jangan anggap remeh. Bisa jadi amal baik yang kecil itu, yang kita anggap remeh itu, sebagai penolong kita nanti di akhirat. Yang menjadi bekal kita, bekal terbaik kita nanti di akhirat. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ya. Maka fokus kepada ibadah yang bisa kita lakukan saat ini. Di rumah kita, di madrasah, di tempat kerja, atau dimanapun. Kita bisa melakukan kebaikan apa, lakukan. Ya, apapun kebaikannya yang mungkin kita pandang kecil, itu lakukan. Ya, kita lakukan saja. Nggak usah pilih-pilih. Ya, karena masalah pahala besar itu bukan hanya terkait dengan bentuk amalan, tapi masalah niat. Oke, niat. Jadi fokusnya kepada niat, jangan kepada bentuk ibadah. Bukan hanya ibadahnya, tapi fokusnya kepada niat kita. Terus luruskan niat. Kenapa kok bahas masalah ini? Jadikan setiap amal bernilai ibadah. Karena pembahasan kita setelah ini kebanyakan adalah pembahasan seputar amalan yang mungkin kecil-kecil. Ya, amalan kecil-kecil. Besok kita akan bahas tuntunan sunnah ketika bangun tidur. Nah, nanti pembahasan tuntunan seputar bangun tidur banyak perkara remeh. Atau mungkin panjenengan nggak sadar itu bentuk ibadah amal soleh. Nanti kita akan bahas. Ya, makanya didahulukan dengan kita fokus kepada amalannya. Karena amalan kecil pun akan bisa mendapatkan pahala besar di sisi Allah kalau niatnya benar. Oke? Ya, gitu ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Oh ya, sebelum kami tutup, ya, ada sedikit informasi bahwa besok bukan besok ya, Kamis, tanggal 27, 28, 29 itu nggak libur. Nah, iya, saya informasikan, kan ada yang tanya, Ustadz, tanggal 29 itu kan tanggal merah. Saya sampaikan di sini. Tanggal 27, 28, 29 Mei ada tanggal merah, tanggal 29 enggak libur. Itu informasi. Informasi kedua,
tanggal 6 hari Jumat itu kemungkinan besar hari raya Idul Adha. Makanya 3, 4, 5 libur. 3, 4, 5 Juni itu libur. Konsentrasi pertama ibadah puasa. Yang kedua terkait hari raya. Ini hari raya kita, maka monggo bersenang-senang. Liburnya sebelum hari raya, bukan setelah hari raya. Oke? Saya sampaikan lagi, minggu depan 26, 27, 28, 27, 28, 29 boten libur. Tapi liburnya tanggal 3, 4, dan 5. Ya, berangkat lagi tanggal 10. Begitu nggih? Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.